Nofri di sini, perkenalkan nama lengkap saya yaitu Raden Muhammad Rizky Chai Nofrizanto. Di sini saya melakukan visualisasi data atau menjelaskan visualisasi data. Lebih tepatnya kami itu menjelaskan dengan visualisasi data akta kelahiran pada penerbitan di Jakarta tahun 2019. Saya di sini terdiri dari dua kelompok, yaitu saya sendiri Raden Muhammad Rizky Chai Nofrizanto, mahasiswa Universitas MDP, dan juga salah satu teman saya yaitu Fiska Sandri, juga mahasiswi di Universitas MDP. Baiklah, sebelum dari itu kita jelaskan terlebih dahulu apa itu akta kelahiran. Akta kelahiran yaitu merupakan pencatatan legalitas dari sebuah negara untuk setiap anak yang lahir di negara tersebut. Contohnya kan kayak kalau kita ada lahiran, ada yang dari keagamaannya itu yaitu kita melakukan akikah dan lain sebagainya. Nah, kalau dari negara kita tuh dicatat akta kelahirannya. Setelah kita ada akta kelahiran, nanti masuk ke kartu keluarga. Nah, pada hari ini kita membahasnya itu penerbitan akta kelahiran pada ibu kota kita yaitu DKI Jakarta pada tahun 2019. Ini termasuk sangat tinggi karena di Jakarta ini orangnya tuh penuh-penuh, Betawinya tuh udah banyak, udah melekat ke darah daging. Saya juga sering ke sana, tapi udah merasakan lah, masyarakatnya padat dibanding sama kota saya sendiri, masyarakatnya itu jauh berbeda sama sama yang di Jakarta. Nah, pada bulan Januari sampai dengan Desember kita bakal membaginya menjadi 4. Dari Januari sampai dengan Maret, April sampai dengan Juni, Juli sampai dengan September, dan juga Oktober sampai dengan Desember. Per bulannya itu kita bagi menjadi 3 rangkuman. Januari, Februari, Maret dengan total kelahiran laki-laki yaitu 40.157 dapat dilihat di atas ini. Wow, hasilnya muncul. Nah, dapat dilihat di atas ini. Nah, untuk kedua yaitu April, Mei, dan juga Juni dengan total kelahiran jenis kelamin laki-laki 17.436 dan perempuan 15.734 dapat dilihat di atas ini juga. Nah, untuk selanjutnya pada bulan Juli dan September itu sangat tinggi yaitu 539, kayaknya ini sama. Nah, dan juga Oktober dan Desember dengan total kelahiran 22.828 laki-laki dan juga perempuan 20.997. Itu total dari setiap 3 bulannya. Nah, di Jakarta pun ada kecamatannya masing-masing. Jakarta Utara ada kecamatannya, Jakarta Selatan ada kecamatannya, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan juga di bagian Kepulauan Seribu yaitu sedikit keluar dari Jakarta. Kita bahas dari Januari sampai dengan Maret. Sebelumnya kita sebutkan terlebih dahulu satu persatu kecamatan yang ada di Jakarta yaitu Grogol Petamburan, Jagakarsa, Jatinegara, Johar Baru, Kalideres, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Kebonjeruk, Kelapa Gading, Kemayoran, Kebangan, Kepulauan Seribu Selatan, Kepulauan Seribu Utara, Koja, Kramat Jati, Makassar, Kramat Jati, Pala Kencana, Lorena, dan lain sebagainya, Mampang Perapatan, Matram, Menteng, Palmera, Pademangan, Pancoran, Pasar Minggu, Penjaringan, Pasanggara, Pulau Gadung, Sawah Besar, Senen, Setiabudi, Taman Sari, Tambora, Tanah Abang, Tanjung Priok, Tebet. Siapa sih yang nggak tahu Tanah Abang? Tempatnya kita jualan ibu-ibu kalau ke sana. Kalau kalian punya emak ke sana udah tinggalin aja. Lama pasti pulangnya. Belanjanya tuh pasti lama. Kita balik lagi ke visualisasi datanya. Dari Cakung tercatat di sini 4.118 jumlah penerbitan akta kelahiran penduduk di DKI Jakarta, Kecamatan Cakung. Cempaka Putih dengan jumlah 813, Cengkareng 3.157, dan Cilandak 971. Semuanya bisa dilihat di bagian sini mulai dari Januari dan juga Maret. Nah, untuk April bisa dilihat di sini nih, di box ini, dan juga untuk Juli sampai September bisa dilihat di box ini, dan Oktober dan Desember bisa dilihat pada box ini. Nanti kita bahas satu-satu. Pertama kita balik lagi ke box yang ini. Nih. Nah, ada di sini. Nah, Cipayung rata-rata itu semua kecamatan di Cipayung, Cicaras, Cilincing, Cilandak, Cengkareng, Cepaka, Cakung, semuanya itu rata-rata di atas 1.000 dengan mayoritas 2.500, 3.800, ada bahkan sampai 4.000. Nah, dengan jumlah yang banyak kayak gitu tentu ada beberapa kecamatan yang
di bawah 1000 atau bisa dengan jumlah 700, 600, 500 ataupun sampai dengan 741. Salah satu contohnya yaitu Taman Sari 647, Sawah Besar 539, dan juga Pasar Rebo yang kedua menjadi tinggi lagi yaitu 2871. Ada juga yang 300-an, contohnya kayak Kepulauan Seribu Selatan dan Kepulauan Seribu Utara. Karena Kepulauan Seribu itu sebenarnya strategisnya tuh letaknya tuh sedikit keluar Jakarta. Ini Jakarta nih. Ini Jakarta. Nah, ini kota Jakarta di dalam tangan saya ini kota Jakarta. Nah, di bagian luar nih, ini nih kita nyebrang laut dulu. Di sini Kepulauan Seribunya. Nih. Ini Kepulauan Seribu. Ini anggap aja Kepulauan Seribu. Di sini Jakarta. Nah, jadi agak keluar. Itu residen. Setahu saya sih kalau dari Google perumahan-perumahan orang-orang ya lumayan nggak tahu mau ngapain uangnya tuh mau dihabisin kayak gimana. Nah, sama juga sama dengan April, Juni, Cakung, Cempaka Putih, Cengkareng, semuanya sama. Yang beda itu jumlah akta kelahiran penerbitannya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan sama teman setim saya yaitu Fiska Sandri. Baiklah, perkenalkan nama saya Fiska Sandri. Di sini saya akan menjelaskan visual data tentang akte kelahiran di Indonesia. Di sini kita mulai dari bulan Januari sampai bulan Maret. Di mana di sini kita akan memilih kota. Yang pertama ada kota Jakarta Pusat. Di Jakarta Pusat, untuk diagram batangnya itu perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Dan di sebelah kanan itu ada peta. Kita klik diagramnya, lalu akan muncul otomatis di peta. Lalu untuk selanjutnya di bulan lalu selanjutnya di kota selatan, di kota Jakarta Selatan, itu diagram batangnya perempuan lebih tinggi sedikit daripada laki-laki, dimana ketika kita menekan diagram perempuannya akan otomatis muncul di peta sebelah kanan. Lalu untuk kota yang selanjutnya di Jakarta Utara itu sama seperti sebelumnya, perempuan lebih tinggi sedikit daripada laki-laki. Untuk hasilnya itu kita bisa tekan diagram batangnya dan akan muncul otomatis peta. Dan selanjutnya untuk bulan April dan Juni itu seperti bulan yang tadi, di mana di kota selatan, Jakarta Selatan maksudnya, itu diagram batangnya laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Kita bisa lihat hasilnya ketika kita menekan diagram batangnya dan akan muncul otomatis peta. Dan untuk Kepulauan Seribu itu penduduknya laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Dan untuk hasilnya bisa kita lihat di peta sebelah kanan. Dan selanjutnya untuk bulan Juli sampai September di kota selatan, Jakarta Selatan, laki-laki penduduknya lebih tinggi daripada perempuan. Dan untuk hasilnya kita bisa menekan di diagram batang.
Dan untuk kota yang lainnya seperti di Kepulauan Seribu, di mana Kepulauan Seribu laki-laki itu lebih banyak penduduknya daripada perempuan. Dan untuk bulan dari Oktober sampai Desember itu laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Itu di kota Jakarta Pusat. Dan letak lokasi petanya ada sebelah kanan. Dan untuk kota selanjutnya di Jakarta Timur, diagram batang laki-laki itu sama seperti sebelumnya, diagramnya lebih tinggi daripada perempuan. Dan itu bisa dilihat di pada peta untuk penduduk. Nah, baiklah, sekian dari saya ucapkan terima kasih.